Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jadi Temanalu dengan NIM CO B023019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi lingkungan hidup atau AMDAL di Indonesia. Nah, AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu suatu studi komprehensif tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan rencana usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Nah, selanjutnya perbedaan AMDAL, UKL, UPL, dan studi kelayakan. Nah, AMDAL sendiri itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan wajib dilakukan untuk kegiatan yang berdampak besar dan penting. Nah, untuk UKL atau UPL itu adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan yang berdampak kecil. Nah, selanjutnya itu apa yang studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah analisis komprehensif untuk menilai kelayakan teknis, ekonomis, dan finansial suatu rencana usaha. Selanjutnya, peraturan perundangan AMDAL di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, ini adalah undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang kedua ada PP No 27 Tahun 2012, yaitu Peraturan Pemerintahan tentang Izin Lingkungan. Dan yang ketiga adalah Permen LH No 16 Tahun 2012, yaitu panduan penyuluhan AMDAL. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar penyusunan AMDAL. Yang pertama adalah partisipasi. Nah, itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan AMDAL. Nah, selanjutnya adalah interdisipliner, yaitu tim penyusun AMDAL terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang terkait. Nah, selanjutnya ada holistik, itu adalah mencakup aspek-aspek penting secara komprehensif, tidak parsial. Nah, selanjutnya atau nomor 4 adalah transparansi, di mana ini adalah proses penyusunan AMDAL yang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, apa sih tahapan proses penyusunan AMDAL? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses penyusunan AMDAL, yaitu yang pertama ada penapisan, di mana penasipan ini adalah menentukan apakah suatu rencana atau usaha kegiatan kita itu wajib AMDAL. Yang kedua ada perlingkupan, di mana perlingkupan ini adalah menetapkan ruang lingkup dan kedalaman analisis daripada AMDAL. Nah, yang ketiga ada analisis dampak, di mana analisis dampak ini mengaji dampak penting yang timbul dari rencana usaha atau kegiatan. Selanjutnya ada penyusunan RKL atau RPL, itu adalah penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Di sampingnya ada AMDAL Preparation, yaitu teman-teman bisa melihat dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya ada peran para pihak dalam proses AMDAL. Nah, itu ada pemerintah, yaitu memfasilitasi, mengevaluasi, dan memberikan keputusan atas dokumen AMDAL. Yang kedua ada masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam proses AMDAL dan memberikan masukan atau aspirasi. Nah, yang ketiga ada konsultan, yaitu di mana menyusun dokumen AMDAL dengan kerangka acuan tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis dampak lingkungan. Itu ada 4, yaitu dampak fisik, di mana ini ada perubahan pada komponen fisik lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tanah. Yang kedua itu adalah dampak biologis, di mana ini adalah perubahan pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah dampak sosial, ini adalah perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang keempat itu adalah dampak kesehatan, di mana ini adalah perubahan pada kesehatan dan keselamatan AMDAL. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang kesimpulannya itu AMDAL adalah alat penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah peran masyarakat, yaitu berpartisipasi aktif. Masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan AMDAL ini. Yang ketiga adalah implementasi yang baik, itu adalah memerlukan perbaikan dalam implementasi untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Nah, sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.